Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi hari ini adalah kerajinan bahan keras prakarya kelas 8 semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Pada semester 2 menerangkan adalah tentang kerajinan bahan keras. Untuk semester 1 menerangkan kerajinan bahan lunak. Kita lihat penjelasan berikutnya. Kerajinan bahan limbah keras, kompetensi dasarnya yang pertama adalah 3.2, memahami pengetahuan tentang prinsip, jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. 3.4, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif. Pada pengambilan nilai keterampilan yaitu 4.3, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian dalam perancangan pembuatan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Materi pelajaran untuk semester 2 ini yang kerajinan bahan keras meliputi ada 3 bab atau 3 materi untuk kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan limbah keras. Yang kedua adalah mengenal jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Dan yang ketiga adalah proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Satu persatu akan dijelaskan, tetapi untuk video yang kali ini hanya menerangkan prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengertian limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah dibentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras terbagi menjadi 2, yaitu sampah limbah organik dan sampah limbah anorganik. Mari kita bagi supaya kita bisa mengerti pengertian dan contoh-contohnya. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Contohnya adalah cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, dan lain-lain. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa untuk membusuk. Contohnya adalah limbah anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Pada materi video hari ini mengenal yang pertama adalah teknik pengolahan limbah organik dan anorganik. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah anorganik biasanya dengan pengolahan secara sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Untuk penjelasan sanitasi, pembakaran, dan penghancuran nanti di slide minggu selanjutnya atau di buku paket sudah ada. Prinsip kerajinan limbah keras, kita harus mengenal bagaimana cara memilah atau memilih jenis-jenis limbah keras, baik limbah organik maupun organik, yaitu menggunakan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sehingga kita bisa memahami limbah ini akan dipisahkan atau digolongkan menjadi jenisnya yang sesuai. Mari kita lihat video selanjutnya. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik
yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Setiap Alhamdulillah, materi sudah selesai. Sekian penjelasan singkat pertemuan pertama untuk mengenal kerajinan bahan limbah keras, baik pengertiannya, jenis-jenisnya, dan prinsipnya. Kita sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya kita bisa menjaga bumi ini dari yang namanya kerusakan. Karena pada dasarnya kerusakan bumi saat ini diakibatkan oleh ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah yang tidak sesuai pada tempatnya, menggunakan bahan-bahan yang produksi bisa terurai, dan lain-lain. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.